Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima zikir kita, menerima seluruh ibadah kita. Salat disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sana seluruh tauladan kita semuanya dalam menjalani kehidupan, sehingga hidup kita menjadi lebih terarah, hidup kita menjadi bermakna. Karenanya mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, melanjutkan pembahasan tentang fiqhul manhaji ala madhhab Imam Syafi'i. Sajadatut tilawah. Sajadatut tilawah artinya sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu yang dilakukan pada saat kita membaca ayat-ayat sajadah. Nah, disunahkan sujud tilawah ini disunahkan bagi yang membacanya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Biasanya tandanya ada di Al-Quran, itu ada tanda apa itu, kayak masjid itu ya. Kalau di Mushaf Madinah ada tanda masjid itu, terus kemudian apa? Ada yang bergarisnya, yang garis di atasnya itu. Itu yang disunnahkan untuk sujud di tempat-tempat itu. Ya. Nah, itu dilakukan baik kita membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Walil mustami' kharijas shalah, sementara orang yang mendengarkan atau menyimak ya itu di luar sholat. Walil mustami' kharijas shalah. Ya, kalau makmum kategorinya memang dia bukan qari atau bukan, tapi mustami', tapi dia mengikuti imam. Karena imamnya sujud, makmum ikut sujud. Jangan imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak sujud ya. Nah, wa dalilu dzalika, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina surah fiha sajdah fa yasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ia biasa membaca surat, yaqra' alaina surah, baca surat, kemudian di dalamnya ada sajadah atau ada ayat sajadah. Fayasjudu, lalu beliau bersujud. Ya, fayasjudu wa nasjudu, dan kami pun ikut bersujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Ini berarti di luar sholat. Hatta ma yajida, sehingga ya salah seorang di antara kami ya ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi, tidak kedapatan atau tidak kebagian tempat sujudnya atau tempat keningnya untuk bersujud. Berarti mungkin lagi halaqah begitu ya. Langsung sujud aja begitu ya. Jadi seolah kemudian berebut tempat untuk bersujud. Karena dari sini ya begitu, kalau di dalam sholat kan tentu masing-masing di safnya, tapi ini berarti tidak sedang dalam
sholat. Ya. Artinya berarti sujudnya itu tidak harus menghadap kiblat. Ya, bisa jadi ya dimanapun kemudian sedang menghadap gitu ya, misalnya lagi halaqah gitu ya, sujud ya. Nah tapi ya nanti kita akan lihat ya, apakah disunahkan menghadap kiblat atau tidak. Warawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada. Kalau manusia ibnu Adam membaca as-sajdah atau ayat sajdah, surat yang di dalamnya ada ayat sajdah atau ayat sajdah, fasajada, lalu dia sujud, i'tazala syaitan yabki. Syaitan kemudian menyendiri dan menangis. I'tazala syaitan yabki. Syaitan menyendiri dan menangis. Yaqulu ya wailah umira ibnu Adam bisujud. Ya. Umira ibnu Adam bisujud. Ya wailah, celakalah. Itu anak Adam, manusia, diperintahkan untuk bersujud. Fasajada, lalu dia sujud. Falahul jannah, maka dia baginya surga. Wa umirtu bisujud, sementara aku disuruh sujud. Fa'asaitu fa'faliyat nar, lalu aku tidak mau mengikuti, maka aku mendapatkan neraka. Itu kata syaitan ya, iblis gitu. Karena iblis disuruh sujud kepada Adam, ya kan? Disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau, ya kan? Merasa dirinya paling mulia, ya, merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, ya, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ya kan, ciptakan Nabi Adam dari tanah, api dan tanah. Lebih hebat mana kira-kira? Kata iblis lebih hebat api. Ya kalau tanah liat kan, kalau api bikin batu bata merah bisa. Nah kalau kita ciptakan dari mana? Dari tanah juga atau dari mana? Dari saripati tanah. Jadi dari tanah juga. Saripati tanah di saripati air. Tanah sengketa. Apa itu dalam surat Sajdah? Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Lalu dia menjadikan naslahu itu keturunannya, keturunan Nabi Adam. Dari mana? Min sulalatin min ma'in, dari saripati air. Ma'in mahin itu air yang hina. Maksud air hina apa? Ya itu air mani. Ya, kita ciptakan dari nutfah, ya kan? Air mani. Yang air mani itu ya sumbernya dari makanan kan? Makanan itu didapat dari mana? Ya, dari tanah. Tumbuh ya, sayur mayur, ya kan? Nah, kita makan. Dan mungkin juga daging, yang misalnya daging sapi, ya kan? Sapinya makan apa? Makan rumput-rumputnya dari tanah. Masaknya pakai api. Masaknya pakai api. Itu ya, ada dua hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada hadis lagi dari Imam Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama namurru bisujud. Faman sajada faqad asaba, man lam yasjud fala itsma alaihi. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kita melewati ayat sujud. Faman sajada atau membaca ayat sujud, ya.
maka barang siapa yang bersujud faqad asaba, dia telah benar. Wa man lam yasjud, kalau ada yang tidak sujud fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Jadi artinya ya tentu tidak wajib ini sujud tilawah. Dalam riwayat yang lain dari Umar radhiyallahu anhu, "Annallaha lam yufrid 'alaina as-sujud", bahwa Allah tidak mewajibkan kita sujud illa an nasya, kecuali kita ya mau. Jadi artinya sujud tilawah itu tidak wajib ya. Nah, wa adadu sajadat tilawah, adadu sajadat tilawah, jumlah sujud tilawah itu ada berapa? Wa sajadat tilawah fil Quran ada berapa jumlahnya? Arba'a sajdah. Ada 14 sajdah. Ada 14 tempat. 14 ayat di situ yang kita disunahkan untuk bersujud. Wa hiya fi surat taliyah, dan itu di surat-surat berikut ini. Sajdatun fil A'raf, di surat Al-A'raf ada satu. War-Ra'd, Ar-Ra'd, Wan-Nahl, Al-Isra, kemudian Maryam. Nah, ada 2 sajadah, 2 tempat, 2 ayat di surat Al-Hajj. Wa sajdatun fil Furqan, kemudian di surat Al-Furqan, surat An-Naml, surat Alif Lam Mim Tanzil, surat Tanzil apa? Alif Lam Mim Tanzil, wa Hamim Sajdah, wa Hamim As-Sajdah, dan bukan As. Alif Lam Mim Tanzil itu adalah surat As-Sajdah, Hamim As-Sajdah. Ya, tentu yang dimaksud bukan Alif Lam Mim Sajdah, tapi Alif Lam Mim Tanzil itu adalah Alif Lam Mim Sajdah. Maksudnya surat As-Sajdah. Wa Hamim As-Sajdah yaitu surat yang lainnya ya. Hamim itu setelahnya surat. Kadang-kadang orang salah sebut yang tentang surat Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim Tanzil itu maksudnya adalah surat As-Sajdah. Bunyinya Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Kemudian surat An-Najm, Al-Insyiqaq, dan surat Al-Alaq. Al-Alaq itu ayat terakhirnya itu. Nah, barang siapa yang ingin bersujud, sujud tilawah, maka dia disunnahkan tentu juga bertakbir ya. Kabbara lil ihram rafi' yadayhi. Allahu Akbar, jadi sambil mengangkat kedua tangannya. Tsumma kabbara lil hawi ya bila rafa'. Kemudian kabbara, dia bertakbir lagi ya. Bangun dari sujudnya ya, itu tanpa mengangkat kedua tangan. Wa sajada sajdatan wahidah ka sajadatus shalah, sujudnya cukup 1 kali saja ya, tidak perlu 2 kali seperti di dalam salat. Tsumma salam, lalu dia taslim. Jadi ini kalau di luar salat ya. Kalau di luar salat ya itu ada taslimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa takbiratul ihram wassalam syartani fiha. Nah, takbiratul ihram dan salam itu 2 syarat di sujud tilawah. Ini dua salat. Jadi kalau di luar salat itu pertama, kita ulangi ya. Wa man arada sujud tilawah, dan barang siapa yang ingin sujud tilawah di luar salat ini, kabbara lil ihram, dia bertakbir takbiratul ihram, Allahu Akbar sebelum sujud ya. Lalu kemudian tsumma kabbara lil hawi bila rafa', baru tadi takbiratul mengangkat kedua tangan itu takbiratul ihram. Lalu kemudian setelah itu dia sujud ya, sujud tentu tanpa harus mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, lalu kemudian bangun ya dari sujud dan kemudian langsung taslim ya. Nah, di sini Al-Imam ya, penulis kitab Al-Fiqhul Manhaj ini mengatakan takbiratul ihram dan salam itu adalah 2 syarat di dalam sujud tilawah. Wa ishtaratu fiha aidan ma ishtaratu fi shalah min at-taharah wa istiqbal qiblah wa ghairi dzalik. Nah, ini ditegaskan oleh beliau. Dan disyaratkan juga ya di dalamnya apa yang disyaratkan ya untuk sholat, seperti taharah, suci ya, dalam keadaan suci. Kemudian istiqbal qiblah, menghadap kiblat ya. Wa khairu dzalika, dan yang lainnya. Artinya yang disunahkan atau disyaratkan di dalam sholat
maka disyaratkan pula dalam sujud tilawah di situ ada thaharah minal hadatsy ya, baik kecil maupun besar, kemudian istiqbal qiblah, menghadap qiblah ya. Nah ini tentunya di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat ya langsung ya kan, cuma umumnya kita gitu ya, kadang-kadang langsung saja ya kan. Nah, karena itu pakai madhabnya yang lain mungkin ya. berdiri dulu apa langsung misalnya duduk itu berdiri dulu apa gimana? Apa takbiratul-ihramnya sambil duduk? Ya, enggak harus di sini sih, tidak ada qiyaman ya. Misalnya kabbarul ihrami, sini beliau hanya mengatakan kabbarul ihrami rafi'an yadayhi. Jadi takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangannya ya. Allahu akbar gitu ya. Summa kabbara lil hawi bila rafa'. Lalu kemudian bertakbir bila rafa' ya. Wa kabbara ya. Lalu kemudian bertakbir lagi berarti ketika akan sujud itu tanpa mengangkat kedua tangan. Lalu setelah itu sujud ya, sujud sekali saja seperti sujudnya sholat ya, sujudnya sekali, jadi tidak dua kali ya. Begitupun di dalam sholat ya. Jadi di sini nampaknya tidak harus berdiri. Nah, ini dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Apakah misalnya ada pendapat yang lain, wallahu a'lam bishawab, kita perlu melihat ya, karena umumnya memang yang dilakukan oleh orang-orang ya, apakah orang-orang itu atau selama ini kita pun begitu ya, karena mendengar ayat sajadah langsung sujud ya. Jadi memang di sini hadisnya juga begitu. Hadisnya itu di sini Nabi mengatakan mana tadi hadis Bukhari? Yaqra'u 'alaina surah fiha sajadah fayasjudu, ya kan? Bahwa Nabi SAW membaca surat di situ terdapat ayat sajadah, lalu beliau sujud wa nasjudu, dan kami pun ikut bersujud hatta may tidak ahadul mawdi' jabhati. Bahkan kalau di sini ya seolah-olah sujud itu kemudian menghadap kemana saja. Tadi yang saya sampaikan, hatta may yajid ahaduna mawdi' jabhati, sehingga ya salah seorang di antara kami tidak mendapati ya tempat keningnya untuk sujud ya, jidatnya, jadi nggak kebagian gitu maksudnya ya. Sakit mungkin tempatnya di situ, mungkin langsung sujud gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini kesimpulan dari penulis kitab ini adalah karena menyimpulkan juga dari dalil yang lain di mana disunahkan menghadap kiblat seperti umumnya sholat. Ya. Dan bahkan di sini dimulai dengan takbiratul ihram ya, Allahu akbar, baru kemudian sujud Allahu akbar, bangun dari sujud ya Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang sujud tilawah yang disampaikan oleh muallif kitab ini itu di dalam sholat, di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat di sini tidak disampaikan. Tapi jelas kalau di dalam sholat ya sujudnya sama tentu satu kali, dan setelah itu langsung bangun ya, lalu melanjutkan ya surat yang itu, surat yang sama. Jadi kalau misalnya surat sajadah yang dibaca ya alif lam mim sajadah ya, misalnya lanjutkan, berarti pas bangun baca tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jadi apakah dihitung seperti rakaat tambahan? Ada orang mengira jadi ketika sholat itu ada sujud tilawah ya, ada yang menyangka bahwa itu sholat subuhnya, kebetulan di GN itu sholat setiap Jumat itu ada baca surat sajadah ya, setiap subuh itu setiap Jumat subuh. Jadi lumayan panjang itu. Kalau mau
aja, jangan sholat di GMI ya. Tempat lain aja karena panjang. Jadi ya di situ awal-awal ketika itu dibiasakan di masjid itu, ada sebagian masyarakat atau jamaah itu yang menyangka, oh kok subuh di GMI itu 3 rakaat katanya ya kan. Karena emang ada tambahan ya sujud itu, sujud tilawah, jadi baca sholat sajadah, kemudian ada sujud di rakaat pertama ya, sujud ya Allahu Akbar, kemudian bangun lagi. Seolah-olah itu rakaat tambahan, padahal tentu bukan rakaat tambahan ya. Itu kalau rakaat ya pasti ada rukunya, ada itu tidak ada rukunya. Baik, yang bertanyakan sujud tilawah cukup ya. Yang tentang sholatul jamaah, sholat jamaah. Kapan itu sholat jamaah disyariatkan? Kalau sholat sendiri kapan diwajibkan? Nah, pas peristiwa Isra Mi'raj itu setelah hijrah atau sebelum hijrah, Pak? Sebelum hijrah ke Madinah. Jadi sholat itu diwajibkannya sebelum hijrah. Berapa bulan kira-kira? Ya, kira-kira 13 bulan ya. 13 bulan. Nah, ya belasan, 13 bulan. Di sini ada yang mengatakan 16 bulan. Di sini 13 bulan kalau muddatu maqamihi fi Makkah 13 sanah yusalli bighairi jamaah. Nah, 13 bulan. Nah, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat berjamaah itu setelah hijrah. Ya kan, setelah hijrah ke Madinah. Nah, di Mekah saat diwajibkannya sholat itu di akhir-akhir ya periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu sekitar Nabi SAW sholat di Mekah itu 13 bulan tanpa 13 bulan sih. Muddat maqam fi Makkah di Mekah ini maksudnya sholat yang di luar 5 waktu ini 13 tahun maksudnya adalah sholat. Ini yang dimaksud adalah bukan sholat 5 waktu yang diwajibkan itu ya. Kalau diwajibkan itu kan menjelang hijrah ya. Tapi Nabi SAW sebelum sholat 5 waktu diwajibkan itu beliau biasa sholat di sisi Ka'bah ya kan. Beliau biasa sholat di sisi Ka'bah dan itu menghadap kemana? Menghadap ke Masjidil Aqsa ya. Jadi Nabi SAW sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu itu ya sholat di sisi Ka'bah itu selama 13 tahun tentu tanpa jamaah, bighairi jamaah. Muddat maqami fi Makkah 13. Nah, jadi kira-kira periode Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktunya yang di Mekah itu kan karena diwajibkannya di periode akhir Mekah sekitar berapa itu? Ya belasan atau 16 bulan ya, nanti coba kita akan lihat dalam sirah. Nah, jadi di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tanpa jamaah. Lin sahabat kan makhuri yusalluna fi buyutihim. Tentu para sahabat pada waktu itu dalam kondisi yang terintimidasi. Ya. Bagaimana mau sholat ya, berjamaah gitu ya? Maka mereka sholat di rumah masing-masing. Jadi tidak bisa itu sholat jamaah. Menunjukkan keislaman saja, kemudian ya mereka mengintimidasi, menunjukkan identitas. Ketahuan aja identitasnya diintimidasi, apalagi sampai kemudian menampakkan ibadah gitu ya. Nah itu tambah merajalela pastinya orang kafir Quraisy ya. Nah ketika hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqama jamaah, melaksanakan sholat jamaah, wawadhaba 'alaiha dan kemudian merutinkan sholat jamaah. Nah apa hukumnya sholat jamaah itu? As-sahih, yang sahih, pendapat yang sahih. Nah, ini dalam ada beberapa pendapat memang tentang hukum sholat jamaah. Kita akan sampaikan di sini yang disampaikan oleh Imam Mu'allif rahimahullah. As-sahih annaha fi ma'ada sholatil Jumat. Yang sahih kata beliau, hukum sholat jamaah itu selain sholat Jumat ya, selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ya wajib ya, fardhu ain.
Nah, salat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah, la tasqutu fardiyatun ahli al-baldati illa haitsu yadhharu syi'aruha fa in lam tu'adda fiha mutlaqan aw udiyat fi khafa'in athima ahlul baldati kulluhum wajib 'ala al-imam qitaluhum. Jadi kesimpulannya ini dalam mazhab, tapi dalam mazhab Syafi'i itu ada juga pendapat yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Di sini dikatakan fardu kifayah, fardu kifayah, la tasqutu fardiyatuha, ya, kewajiban itu tidak gugur dari satu penduduk kampung, ya, kecuali ya illa haitsu harus syiar, kecuali ada syiar yang nampak di situ, ada syiar salat jamaah. Kalau tidak ada syiar nampak salat jamaah itu misalnya sepi-sepi aja, ya kan, tidak ada syiar. Jadi kadang juga orang memahami salah tentang fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Salat jenazah itu fardu kifayah, ya kan? Nah, fardu kifayah, jadi ya, 1-2 orang itu cukup lah gitu. Tapi orang nggak ada yang bersemangat untuk melakukan fardu kifayah itu, padahal pahalanya besar. Ya. Dan kalau sampai itu tidak menjadi syiar salat jamaah itu, ya, misalnya dalam satu kampung itu, ya, atau bahkan misalnya tidak melakukan sama sekali sholat jamaah, ya, atau misalnya sholat jamaahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, misalnya, ya kan, udiyat fi khafa, artinya tidak terang-terangan di masjid begitu, ya, athima ahlul baldah, semua penduduk kampung itu berdosa. Wajib 'alal imam qitaluhum, pemerintah, ya, imam itu pemimpin, ya, tentu pemerintah itu wajib memerangi mereka, ya. Artinya kalau masjid tidak ada sholat jamaah itu orang-orangnya semuanya sholatnya di rumah, ya kan. Nah, sementara masjidnya sepi, nah, gitu ya. Nah, hukum yang lain seperti pendapat misalnya mazhab Hambali itu fardu apa itu? Ada yang fardu ain, ya. Ada juga sunnah muakkadah, ya kan. Nah, tinggal kemudian kalau fardu ain itu melihat hadis misalnya disampaikan oleh dalam kitab Umdatul Ahkam, ya. Ada Nabi SAW di situ mengajak sahabat-sahabat untuk keliling, ya, memeriksa rumah-rumah itu ada laki-laki atau enggak, ya kan. Kalau di situ ada laki-laki dan tidak sholat jamaah, ya kan, ancamannya itu kata Nabi, fa waharriqan 'alaihim buyutahum, kita akan bakar rumah mereka, ya kan. Nah, itu ancaman yang serius juga dalam hadis itu. Maka kesimpulan sebagian ulama melihat hadis itu, ya, itu kemudian kesimpulannya adalah, ya, itu adalah wajib itu sholat jamaah itu, ya. Nah, tapi tentu ada hadis yang lain selain hadis yang itu, ya, yang menunjukkan bahwa sholat jamaah itu tidak wajib. Salah satu kesimpulannya di sini adalah fardu kifayah. Nah, ini dalilnya apa? Coba kita akan lihat, ya. Wal aslu fi masyru'iyyatiha, asal disyariatkannya salat atau dasar disyariatkannya salat itu pertama salat jamaah. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka. Wa idza kunta fihim, kalau kamu berada, ya, di tengah-tengah mereka, faqamta lahumus shalah, maka engkau wahai Muhammad mendirikan, ya, untuk mereka sholat, artinya bersolat jamaah. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, hendaklah ta'ifatun minhum ma'aka, hendaklah ada satu kelompok, ya, di antara mereka yang bersamamu. Nah, begitu kan. Jadi ta'ifatun minhum ma'aka, di situ ada ta'ifah, artinya tidak seluruhnya. Ya, wa hadza fi sholatil khauf, dan itu tentu konteksnya adalah pada waktu itu sholatul khauf. Nah, sholatul khauf. Wa idza warada al-amru bi iqamatil jama'ati fil khaufi kanat fil amni aula. Jadi karena sholatul khauf itu kan bergantian, Pak, ya kan. Nah, ada yang lain menjaga, yang lain itu sholat, ya. Ada itu tata cara sholatul khauf, ya. Nah, kalau seandainya, ya, di dalam kondisi sholat takut, ya, ketika perang begitu, takut serangan musuh, ya, ada perintah sholat jamaah, kanat fil amni aula, maka dalam kondisi yang aman tentu lebih diutamakan sholat jamaah, ya.
Kemudian hadis-hadis yang lain yang juga dijadikan dasar ulama yang mewajibkannya sholat berjamaah itu tafdulu sholat al-fadli. Nah ini hadis ini menunjukkan kewajiban atau. Nah begitu juga ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadzalika marwahu Abu Dawud juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya bahwa Nabi SAW berkata, "Ma min salasatin fi qaryatin." Tidaklah ada 3 orang dari di satu kampung ya. Au baduin ya. Qarya au badu itu sama ya. Kampung atau badu. Baduin mungkin dari kampung yang lebih pelosok. La tuqamu fihim al-jamaah. Tidaklah ada 3 orang di satu kampung, kemudian di situ tidak ada sholat jamaah, illa istahwadha alaihim syaitan fa alaika bil jamaah. Melainkan di situ akan istahwadha alaihim syaitan, syaitan akan menguasai mereka. Ya maka hendaklah kamu sholat jamaah, fa inna ma yaqulu dzikul qasiyah. Fa alaika bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Ini dalam konteks sholat ataupun yang lainnya ya. Yang lainnya itu artinya kita berorganisasi, berislam, berukhuwah ya. Hendaklah kita ini berjamaah. Fa innama, karena apa? Serigala itu makan domba yang sendirian. Jadi kalau bareng-bareng kan nggak berani serigala itu Pak. Maka jangan hidup itu jangan sendirian aja ya. Harus berjamaah ya, supaya dalam sholat kita berjamaah, ibadah kita berjamaah, dalam kegiatan-kegiatan yang lain ya, sosial ya kan, dakwah kita juga berjamaah ya, itu supaya serigalanya nggak berani Pak. Serigala itu dalam konteks kekinian apa kira-kira? Nah, banyak Pak ya kan? Nah kalau kambing ya musuhnya serigala. Nah kalau kita nih musuhnya serigala-serigala yang memangsa ya umat Islam, maka umat Islam ya karena umat Islamnya bercerai-berai ya kan, tidak bersatu ya gampang lah itu dimangsa ya oleh serigala-serigala. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kira-kira seputar hukum sholat jamaah ya. Jadi memang ada beberapa pendapat, itu ada yang wajib, ada yang fardhu kifayah. Nah, di sini simpulkannya dalam mazhab Syafi'i adalah fardhu kifayah, kemudian ada juga sunnah muakkadah dan itu juga ada dalam mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Baik. Nah, tinggal bagaimana kita tentu menyikapi itu. Hukum itu kadang-kadang ya kan, kalau kita lihatnya misalnya setengah-setengah ya kan, nah, itu kan enggak wajib ya kan. Itu maksudnya supaya apa? Jadi ulama mengatakan itu tidak wajib itu supaya ya karena kalau beda dengan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu tentu fardhu ain ya kan, kondisi apapun kita sakit pun harus sholat ya kan. Nah, ini kalau kita sakit misalnya wajib berjamaah, sakit gimana kira-kira ya kan? Kalau nggak dilaksanakan, kalau misalnya kita sibuk ada di jalan dan seterusnya ya, nah, tidak dilaksanakan jadinya berdosa. Maka kemudian hukum-hukum itu juga tentu mempertimbangkan ya aspek-aspek yang lain, dan oleh karenanya dalilnya juga banyak, maka kesimpulan hukumnya sehingga muncullah kemudian kesimpulan hukum ini fulan ya demikian ya, kesimpulan fulan ya demikian dan seterusnya. Hikmatu masyru'iyyatiha, hikmah disyariatkannya sholat jamaah. Nah, untuk apa sholat jamaah disyariatkan di dalam Islam? Apakah tanpa hikmah dan tanpa ada faedahnya? Kita tentu merasakan kalau kita sholat di masjid ya kita ketemu banyak orang, ya kan? Itu saja kita sudah bisa merasakan itu. Bisa kita ta'aruf. Ada warga baru misalnya kan. Kalau di lingkungan mungkin kita jarang ketemu, tapi kalau pas sholat, pas ada di rumah kemudian dia sholat jamaah, nah kita jadi tahu, itu bisa ta'aruf ya. Bisa juga selain ta'aruf, ta'akhi, kita bisa apa? Bisa saling bersaudara ya, ta'awun, sehingga apa? Kita juga bisa saling bantu. Nah makanya kalau sholat jamaah itu ya harusnya saling kenal itu. Saling kenalnya itu kalau kita lihat ya luar biasanya Ustaz siapa yang meninggal di Jokaryan itu,
Ustaz Jazir almarhum ya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi beliau itu luar biasa yang menginisiasi ide tentang masjid itu, bagaimana DKM atau imam itu harus tahu betul jamaah. Jadi memang itulah kegunaan sholat jamaah. Jadi kalau misalnya ada di antara jamaah itu misalnya yang kesulitan secara ekonomi, ya kan, itu mestinya memang diketahui. Nah itu fungsinya sholat jamaah. Jadi semuanya itu bisa tahu betul, ya, karena ya ketemunya kan sering. Ini ketemu sering tapi misalnya ya nggak ada obrolan atau nggak ada salaman. Makanya kalau ketemu di masjid kan sunnahnya adalah salaman. Ketemu baru datang masjid itu ya sunnah itu salaman. Ya di luar masjid juga sunnah salaman kalau kita ketemu. Nah di masjid juga demikian. Ya. Nah kalau misalnya ada yang ya belum salaman saat ketemu, ya terus kemudian salamannya baru sempat habis sholat, ya kan nggak apa-apa juga salaman kan begitu, ya kan? Habis sholat itu salaman ya nggak apa-apa. Orang salaman itu disunnahkan kok, ya. Nah, jadi ya tidak dibatasi waktu, baik sebelum sholat ataupun setelah sholat. Ya, dan salaman itu menggugurkan dosa. Nah, jadi hikmah diantara hikmah disunnahkannya atau disyariatkannya sholat jamaah ini adalah ta'aruful muslimin wa ta'akhihim wa ta'awunuhum li ihqaqil haqq wa izhaqil batil. Jadi untuk membenarkan yang hak, ya, mendukung yang hak dan izhaqil batil untuk melenyapkan yang batil. Nah, itu fungsinya sholat jamaah. Wala yatimmu hadha ta'aruf wa ta'aruf fi majal afdal min majal masjid annama yatalaqqa fil muslimun lihat sholat jamaah kulla yawmin 5 marrah. Nah kira-kira apa tuh? Bukan hanya ta'aruf itu harusnya. Ya, setiap hari ketemu 5 kali, ya kan? Nah, kalau di rumah terus, ya kan? Ya paling tidak sholat subuh, ya kan? Ketemu sholat isya kalau misalnya isya sudah di rumah, ya. Atau pas Sabtu Ahad kan begitu. Nah, jadi artinya apa? Frekuensi kita sering ya kan bertemu sesama saudara tentu akan menambah ya eratnya ukhuwah. Wa mahma farraqat masalih dunya bainahum wa warasat al-ahqad fi nufusihim fa inna fi thabati ma al-talaqi fi salat jamaah ma yumassak bainahum bil hujbil furqa wa yudhibu min qulubihim al-ahqad wal awhan. Nah, jadi kalaupun misalnya ada perbedaan pandangan di antara kaum muslimin, ya kan? Karena sering ketemu, ya kan? Nah, karena sering ketemu itu ya nanti lama-lama secara perlahan juga kemudian rasa iri, dengki, kemudian kebencian di dalam hati terhadap sesama itu ya lama-lama juga akan larut, itu akan hilang, ya. Nah itu kalau apa? Kalau kita benar begitu ya sholat jamaahnya tidak ada niat dan maksud yang lain, ya kan? Karena ada orang yang ada punya maksud lain sholat jamaahnya kan, seperti ya orang-orang munafik itu juga yang ada, tapi ya ikut sholat jamaah sebagian, kemudian ada juga yang bermalas-malasan gitu ya. Walam yakunu munafiqina fima yatadhahharuna min sholatin wa ibadatin sahidil masajid. Jadi kalau sholat jamaahnya benar, ikhlas dilakukannya, tidak ada unsur kemunafikan. Ketika dia datang ke masjid, dia jalan ke masjid itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya hikmah disyariatkannya sholat jamaah ini itu akan dirasakan oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Itu kita bisa belajar banyak itu dari masjid, dari Ustaz Jazir almarhum, ya, bagaimana beliau membudayakan ya sholat jamaah di masjid itu. Ada sekarang macam-macam ya masjid itu ide-idenya. Jadi ada nama masjid makan-makan. Pernah dengar nggak Pak? Di medsos, ada itu sejuta pemuda, ya ada masjid sejuta pemuda ada, tapi ada namanya masjid makan-makan. Pernah dengar nggak? Belum Ada. Jadi dia mengundang, itu masjidnya di sisi jalan, sholat asar. Pak sholat asar ada nih. Nah, itu ada marbotnya atau DKM-nya itu mengundang yang lewat situ, ya sholat sholat sediakan makan, sholat sini disediakan makan, sholat sini disediakan makan. Sholat rame Pak, ya. Habis itu makan bareng-bareng gitu, dikasih makan. Jadi terutama musafir, karena masjidnya nggak tahu letaknya di mana. Saya
lihat sekilas saja itu di medsos gitu. Nama akunnya itu Masjid Makan-Makan. Ntar di take up ya aku. Coba aja lihat nanti ya. Boleh itu kan? Boleh nggak gitu? Ya kan menyemangati orang. Nanti pelan-pelan ya, tentu ya ikhlas itu juga perlu belajar kan begitu ya. Ya kan orang misalnya kalau kebutuhan fisiknya terpenuhi, alhamdulillah kan bisa makan gitu. Jadi tambah khusyuk salatnya tuh. Ternyata makannya sebelum atau setelah sholat. Kalau sebelum sholat mikirin makan nanti. Sholat bikin kebagian kaya. Iya, cuma tuh kayak itu. Tarawih dulu banget nyari itu ya di Jadi memang ya unik zaman sekarang ini untuk menyemangati orang. Ya alhamdulillah ada ide-ide semacam itu kayak misalnya melayani jamaah ya kayak Masjid Sejuta Pemuda itu. Sampai dibikinkan kopi ya kan, tidur di masjid dia bukan diusir tapi dikasih bantal kan gitu ya. Nah, luar biasa kan? Kalau di kampung-kampung pasti diusir. Tidur di masjid. Gila. Nah, bentar dikasih bantal, biar ngilernya di bantal gitu. Bukan di karpet. Ya. Nah, al-a'dzarul maqbulah. Ada uzur yang diterima. Fit takhalluf an shalatil jamaah, uzur yang diterima itu apa saja? Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah, apa saja uzur yang kira-kira bisa diterima? Ada dua nih, a'dzarun 'ammah dan a'dzarun khass. Ada uzur yang umum dan ada uzur yang khusus. Jadi tetap ya sholat jamaah itu berlaku ya, disyariatkan untuk semuanya. Tapi di sini ya ada mungkin orang yang uzur tidak bisa. Apa saja uzur yang diterima itu? A'dzar 'ammah, uzur yang umum pertama ya, kang motor seperti hujan. Ya, hujan Banjir ya. Hujan kan? Ini musim hujan nih, ya kan? Nah, kayak tadi subuh itu kan, subuh hujan. Nah, saya juga ragu-ragu nih mau masjid apa nggak nih? Masjid hujan, ya kan? Nah, kalau pakai motor pasti nggak bisa karena motornya bawa kopling dan itu nggak bisa ngegengin payung. Ya pakai mobil lah intinya kan, karena kebayang nih pasti masjid sepi nih, ya kan? Jadi nanti nggak ada imamnya. Nah itu hujan ya, jadi kalau padahal ya hujan itu kan bisa juga uzur tidak sholat jamaah ya makbul, itu bisa diterima. Kalau hujan ya tidak sholat jamaah nggak apa-apa. Wariyun asif bilailin, dan ada angin topan di hari itu, angin topan ya, bukan angin sepoi-sepoi ya. Angin topan lah. Wawahlun syadid fitorik ya, ada halangan yang kira-kira menghalangi di jalan ya. Apa kira-kira? Rampok. Tapi bisa jadi kalau rumah di tengah hutan Pak. Iya Pak. Nah ini sebagaimana hadis Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Udzina adzana lis-salati fi lailatin dzati bardin wa rih." Nah, kemudian ada diadzankan pada satu malam, diadzankan untuk sholat di satu malam dzati bardin, yang waktu itu malam dingin sekali dan juga berangin. Tsumma qala, lalu mengatakan, ini Rasulullah yang mengatakan di sini. Ibnu Umar. Tsumma qala, Ibnu Umar mengatakan, ala sallu fi rihal ya. Tsumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-mu'adzin idza kanat lailatu dzati bardin wa matar an yaqul ala sallu fi rihalikum. Tidaklah sholat fi rihal, jadi maksudnya adalah sholat di rumah-rumah gitu ya, di tempat tinggal kalian. Jadi pada waktu itu azan ya, kedengaran azan untuk sholat malam hari mungkin isya begitu ya. Tapi kondisinya adalah dingin sekali dan juga angin ya, angin. Nah kata Ibnu Umar ya sholat saja di rumah ya, ala sholat fi rihal
Tidaklah mereka itu sholat saja di rumah, karena Rasulullah SAW ya, beliau memerintahkan muadzin kalau di malam yang dingin dan hujan, beliau mengatakan ala sallu fi rihalikum. Jadi itu kata-kata itu disampaikan oleh muadzin gitu ya. Sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Nah, kemarin itu waktu Covid itu ada juga begitu tuh. Di mana itu? Di Timur Tengah ya. Shallu fi rihalikum. Jadi di tengah adzannya itu ya, atau di akhirnya itu hayya 'alas shalah ya, atau pas hayya 'alas shalah itu ganti ala shallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Ya. Dan itu ulama yang berijtihad itu ya, masalah Covid kemarin itu ya, menyimpulkan atau mengistinbat dari hadis ini. Hadis ini saja ya, ini kan malam yang dingin, kemudian hujan ya kan, bukan penyakit urusannya ya kan. Nah, kemarin itu urusannya adalah penyakit menular ya kan, urusannya penyakit menular. Jadi maka kemudian ada ijtihad ya, sholat di rumah ya, di rumah-rumah itu akan lebih melindungi ya, karena kita tahu sendiri kemarin ganasnya Covid itu bagaimana ya. Dan akhirnya kemudian sholat jamaah tetap dilaksanakan, tapi dengan jaga jarak itu juga, walaupun ya sebagian orang ada yang tidak suka, tapi ya ala kulli hal kemarin kita sudah lalui sebagai pengalaman. Nah, itu udzur yang umum. Udah habis waktunya. Ada satu lagi udzur khusus ya, biar selesai. Adzar khusus, ada udzur yang khusus seperti sakit ya. Seperti apa lagi? Lapar, ya, ju' atas syadidain. Jadi lapar yang sangat, haus yang sangat, ya kan? Jadi maksudnya apa? Ya, bisa ditinggalkan dulu itu. Kalau dia sangat lapar, ya makan dulu. Nah, nanti kalau sholat jamaah nanti pikirannya lapar sekali loh ya. Ya, bukan laparnya memang tukang makan. Wa khaufi min dhalimin 'ala nafsin aw malina, takut dari orang yang zalim ya, misalnya itu tadi bajing loncat ya, yang rampok ya, atau mudafat hadath min baul ghaib, atau apa ya, nahan pipis tuh, nahan buang hajat. Jangan ya. Jadi maksudnya adalah ya, dibuang dulu itu hajatnya, walaupun misalnya ketinggalan sholat jamaah ya, dibuang dulu hajatnya, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis yang sahih tentunya, idza wudi'a syahadikum, kalau makan malam kalian sudah disiapkan, kata Nabi ya, wa uqimatis shalah, dan salat sudah dikomatkan, fabda'u bil 'asya, maka mulailah dengan makan malam itu, wala yu'ajjilan hatta yafragu minhu, dan jangan buru-buru makan malamnya sampai dia selesai. Kalau buru-buru ya bisa kesedak, bisa macam-macam, nanti meninggal dunia malah ya, terus makan. Dan Nabi juga mengatakan la sholata bihadratit ta'amin, tidak ada sholat dengan kehadiran, maksudnya tidak sempurna sholat ya dengan makanan yang sudah hadir, sudah disiapkan, wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan dalam kondisi dia menahan dua hajat, yaitu hajat baul dan ghaid ya, hajat buang air kecil dan buang air besar. Itu tidak boleh ditahan-tahan itu, apalagi kalau sudah lanjut usia itu bisa berabe kalau ditahan-tahan. Kalau masih muda mungkin masih bisa nahan gitu ya. Nah, kalau kerannya gampang bocor itu bahaya ya kan. Keran juga selek. Baik, itu ya barangkali Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup ya, insyaallah kita tutup dengan alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi